Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, jantung finansial Asia, Hong Kong, seolah berdetak lebih lambat. Jalanan yang biasanya dipenuhi oleh gelombang pekerja yang bergegas, kini menyaksikan pemandangan yang berbeda. Ada sekelompok kaum muda yang memilih untuk berjalan dengan santai, menunda ambisi, dan bahkan menolak definisi kerja konvensional. Mereka adalah generasi Z atau Gen Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Lantas, apa yang terjadi di balik apatisme kerja ini? Apa dampak yang akan terjadi jika tren ini terus berlanjut? Dan yang terpenting, apa yang dibutuhkan untuk membawa kembali Gen Z ke dunia kerja? Di Hong Kong, banyak pemuda yang menjadi bagian dari kelompok yang merasa lelah bekerja. Ia menunda pencarian pekerjaan atau pelatihan, dan keengganannya ini berakar dari situasi keluarganya. Sebuah survei pemerintah Hong Kong pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 36% pemuda yang tidak sedang bersekolah atau bekerja tidak memiliki niat untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai tangping atau berbaring datar di Tiongkok daratan, juga telah mengakar di Hong Kong. Mindset ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian masa depan dan tingginya ekspektasi sosial. Apalagi, pandemi COVID-19 memperparah keadaan ini. Pandemi tidak hanya memutus koneksi sosial, tetapi juga memberikan dampak terberat pada pekerja muda dan tidak berpengalaman. Mereka menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kehilangan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang lesu setelah pandemi, dengan pertumbuhan PDB Hong Kong yang melambat, menambah beban di pundak mereka. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z tidak hanya memprioritaskan gaji. Sebuah survei tahun 2024 dari firma investasi INDS mengungkapkan bahwa 30% Gen Z dan pekerja milenial di Hong Kong menginginkan tempat kerja yang menawarkan lokakarya kesehatan mental. Perhatian terhadap kesehatan mental menjadi salah satu hal yang paling membedakan mereka. Mereka mendambakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, peluang pengembangan diri, dan, yang paling penting, rasa memiliki tujuan. Sebuah studi oleh Career Builder pada tahun 2023 menemukan bahwa Gen Z hanya berkomitmen pada pekerjaan rata-rata selama 2 tahun 3 bulan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk sering berpindah kerja, atau job hopping. Meskipun manajer SDM melihat ini sebagai lampu merah karena biaya pelatihan yang tinggi, faktanya Gen Z memandang perpindahan kerja sebagai cara untuk belajar dan berkembang lebih cepat. Gen Z juga lebih menghargai fleksibilitas. Banyak dari mereka, seperti Ken, lebih memilih pekerjaan lepas, freelance, atau pekerjaan paruh waktu. Fenomena ini, yang dikenal sebagai slashers, karena adanya tanda garis miring dalam deskripsi pekerjaan mereka, misalnya, seniman garis miring fotografer garis miring penulis, semakin populer di kalangan anak muda Hong Kong. Sebuah survei tahun 2022 oleh Federasi Kelompok Pemuda Hong Kong menunjukkan bahwa hampir 4 dari 5 responden setuju bahwa seseorang dapat memiliki banyak pekerjaan sekaligus. Namun, di balik fleksibilitas ini, ada risiko yang menyertainya. Pekerjaan lepas tidak memberikan jaminan pekerjaan, asuransi kesehatan, atau dana pensiun. Meskipun demikian, preferensi ini menunjukkan karakteristik lain dari Gen Z. Mereka lebih condong ke kepuasan jangka pendek daripada tujuan finansial jangka panjang. Salah satu alasan Gen Z di Hong Kong bisa lebih santai dalam memilih karier adalah tingkat kesejahteraan kota yang relatif tinggi. Banyak dari mereka masih tinggal bersama orang tua. Di Tiongkok daratan, fenomena ini melahirkan istilah full-time children, di mana kaum muda dewasa tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai ganti uang saku. Namun, di balik kemewahan ini, ada kesulitan besar. Pemulihan ekonomi Hong Kong pasca pandemi tergolong lambat. Pertumbuhan PDB pada tahun 2023 hanya mencapai 3,2%, di bawah perkiraan awal. Sektor usaha kecil dan menengah, yang mencakup 98% perekonomian dan mempekerjakan hampir setengah dari angkatan kerja, paling terpukul.
Tingginya suku bunga, anjloknya pasar properti, dan eksodus investor membuat bisnis-bisnis kecil berjuang keras untuk bertahan. Padahal, pekerjaan di sektor usaha kecil dan menengah seringkali kurang menarik bagi kaum muda. Di sisi lain, Hong Kong juga menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama dari Tiongkok daratan. Pemerintah Hong Kong telah melonggarkan aturan visa sejak 2023, memungkinkan lebih banyak warga Tiongkok daratan untuk tinggal dan bekerja. Mereka seringkali memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan semakin banyak yang juga berbahasa Kanton, serta lebih terbuka terhadap budaya kerja tradisional Hong Kong, seperti jam kerja yang panjang. Di tengah semua kesulitan ini, ada harapan. Para pemimpin industri dan manajer SDM menyadari bahwa untuk menarik dan mempertahankan Gen Z, mereka harus beradaptasi. Mereka adalah masa depan angkatan kerja, dan gagasan-gagasan mereka yang berani dan blak-blakan adalah aset yang berharga. Perusahaan perlu mengubah cara lama mereka. Wawancara yang panjang dan bertele-tele harus diganti dengan proses yang lebih transparan dan menarik. Program pendampingan akan membantu karyawan baru beradaptasi. Di beberapa tempat, perubahan ini sudah terlihat. Seorang pengusaha muda berusia 29 tahun yang mengelola sebuah toko pakaian tradisional, memimpin tim yang seluruhnya terdiri dari Gen Z. Mereka bekerja dengan cara yang berbeda, hierarki yang lebih datar, komunikasi yang lebih mudah, dan fokus pada pencapaian tujuan daripada jam kerja yang kaku. Budaya kerja tradisional Hong Kong, yang terkenal dengan jam kerja yang panjang, lebih dari setengah pekerja bekerja lebih dari 45 jam seminggu, dan hierarki yang kaku, tidak lagi relevan bagi Gen Z. Mereka menginginkan fleksibilitas kerja hibrida, bahkan rela keluar dari pekerjaan jika diminta untuk lebih banyak datang ke kantor. Mereka lebih menghargai kolaborasi dan pengakuan. Apatisme Gen Z terhadap pekerjaan penuh waktu menimbulkan kekhawatiran serius bagi masa depan Hong Kong. Pada tahun 2022, kota ini kehilangan lebih dari 111.000 pekerja muda. Saat ini, Hong Kong menghadapi kekurangan tenaga kerja sebanyak 50.000, dan angka ini diperkirakan akan berlipat 3 pada tahun 2028. Jika tren ini berlanjut, dampaknya akan terasa di seluruh sektor, dari industri keuangan hingga sistem kesehatan dan pensiun. Solusinya, menurut para ahli, bukan hanya tentang mengubah mentalitas Gen Z, tetapi juga tentang perubahan sistemik. Pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan jalur yang lebih jelas untuk mengatasi kesenjangan kekayaan, terutama terkait masalah perumahan. Sulit bagi kaum muda untuk memiliki motivasi jangka panjang ketika harga rumah terasa tidak terjangkau. Namun, yang terpenting, ini adalah tentang pemahaman dan empati. Baik Gen Z maupun pengusaha harus bertemu di tengah-tengah. Pengusaha harus melihat Gen Z sebagai mitra dan bukan hanya bawahan. Sebaliknya, Gen Z harus memahami bahwa ada nilai dalam kerja keras dan kolaborasi lintas generasi. Lantas, akankah Hong Kong berhasil menjembatani kesenjangan ini? Apakah masyarakat yang dibangun di atas etos kerja yang keras dapat beradaptasi dengan generasi yang mendefinisikan ulang makna bekerja? Atau akankah perbedaan ini memicu krisis sosial dan ekonomi yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini menantang kita untuk merenungkan kembali arti produktivitas, kebahagiaan, dan tujuan dalam masyarakat modern yang terus berubah.